Wa qala radhiyallahu yanbaghi an yadura kalamul alimi billah ma'a amatil mu'minin ala thalathati umurin. Sepatutnya pembicaraan orang yang alim billah, al-arif billah, kepada mukmin awam, sepatutnya pembicaraannya itu seputar 3 perkara. Pertama, al-awwalu at-tazkiru bin ni'am, memperingatkan ya, tentang nikmat-nikmat Allah. Ingatlah ya, kita ini menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang terbesar. Tidak ada nikmat di atas itu. Tidak ada anugerah melebihi kita dipilih oleh Allah menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah menjadi umat Rasulullah ya, semuanya rahmat. Ya, sudah. Sebenarnya orang kalau hidup dalam kesukaran, kesusahan, kesedihan, ingat saja kita menjadi umat, semua yang susah-susah itu menghapus dosa, meninggikan derajat ya, belum apa hikmah atau faedah yang didapati baik secara nafsiyah, kejiwaan kita, secara psikologi, secara sosiologi, secara ya, intelektual akliyah kita, menambah pengalaman, menambah kekuatan jati diri dan sebagainya. Padahal itu masih keuntungan-keuntungan di bawah bahwa kita dihapuskan dosa, ditinggikan derajat. Itu karena menjadi umat Rasulullah SAW. Itu nikmat. Ya, belum nikmat Islam, nikmat taat, nikmat bisa bersyukur, nikmat ya, fisik banyak sekali. Punya rumah, punya suami, punya istri, punya anak, punya kendaraan, makan, minum, badan sehat. Mestinya seorang arif billah kalau berbicara di depan umum itu pembicaraannya. Wasani iltizamu ta'ah. Yang kedua, iltizam kepada taat. Komitmen kepada taat. Mesti taat kepada Allah. Wasalis, yang ketiga, ijtinabul ma'asi, maksiyah, menjauhi dosa. Seputar itu jika bicara kepada mukmin umum. Apa maksudnya mukmin umum? Orang sufi membagi kerohanian umat Islam itu 3 secara ilmiah, sebetulnya 3 itu ya. Kalau dibagi secara dakik, secara tafsir, ya tingkatannya sejumlah umat Islam semua. Karena orang sufi meyakini setiap orang, setiap satu orang, ya, ini setelah fisiknya saja, ya, mesti berbeda dengan orang yang lain. Kalau manusia ada 6 miliar, maka 6 miliar perbedaan secara fisik. Orang sufi meyakini begitu. Kenapa? Untuk mempersaksikan kesempurnaan Allah, bahwa Allah bikin itu memang di atas kesempurnaannya. Ya, kalau kita mungkin ada copy paste, ya, atau ada acuan, gitu, untuk menunjukkan ya, sifat naqs manusia. Tapi Allah tidak. Begitu juga anugerah rohani manusia nggak sama. Itu sebab selalu kita dinasehati sebagai seorang salik untuk hanya menjadi diri sendiri, dia kepada Allahnya. Wala yaltafit ila ahadin, jangan menoleh kepada siapapun. Orang nasibnya apa, ya, itu bukan urusan kita. Urusan kita jika ada
kewajiban kita, ada hak dia kepada kita, kita lakukan, selesai. Ya. Dan tidak boleh juga ikut campur kepada urusan orang lain. Karena orang yang suka ikut campur urusan orang lain min amradin nufus. Itu ya, merupakan marid, merupakan sakit rohani, sakit kalbu. Apa orang awam itu? Orang awam itu orang yang belum ibadahnya untuk Allah. Ya. Kalau orang khusus adalah orang yang sudah menyadari bahwa hidupnya, amal solehnya, gerak-geriknya, ibadahnya mulai dia lakukan untuk Allah. Maka di dalam tasawuf itu dinamakan khusus. Makanya orang yang sebenarnya masuk tarekat disebut orang yang ya, khas. Karena dia khas as-salikina ilallah, yang sudah menuju kepada Allah. Makanya dikatakan at-tariqatu hiya as-sayru al-mukhtas lis-salikin. Tarekat itu adalah perjalanan khusus untuk orang yang menuju kepada Allah. Bukan kelompok khusus istimewa seperti ya, kalau yang depan duduknya itu yang paling mulia, ini khusus tempat duduk raja-raja misalnya. Bukan, hanya raja yang duduk di situ, tidak. Khusus ini, kenapa tarekat itu khusus? Maka saya selalu mendengar bagaimana kita membumikan, memasyarakatkan tasawuf agar tidak eksklusif dan tetapi yang dilakukannya adalah al-irsal ilal ahma atau ila zauqin sakhif. Ya. Justru turun ke cara pendekatan metode yang rendah. Ya. Tidak ada jalan tarekat cuma satu, ilallah. Bas. Makanya madrasah atau tarekat itu madrasah. Madrasah ini khusus untuk orang yang ilallah. Ya. Ketika kita sehingga dikatakan tasawufu ahadin ala qadri iqbali qalbihi ala Allah, atau sidqu tawajjuhihi ila Allah. Untuk mengetahui seberapa tasawuf kita, seberapa lempengnya kita beramal, kita beribadah untuk Allah, seberapa lurusnya itu. Kalau bengkok-bengkok, ya begitulah tasawuf seseorang. Bukan karena baca zikirnya banyak, karena sudah duluan bertahun-tahun bertarekat, tidak sama sekali. Ya. Karena ketika maudhu tasawuf adalah rohani, maka ya, madarnya, konsennya adalah kerohani. Makanya kalau bicara kepada orang yang bukan khusus, umum, maka tentang nikmat, taat dan maksiat. Ya. Ketika khusus bicaranya tentang mahabbah. Karena mereka mengatakan al-hubbu dini. Cinta itu agamaku. La siyam wala shalah katanya. Bukan puasa, bukan salat. Nah, orang menyangka orang sufi enggak salat, enggak puasa. Itu karena dia tidak memahami istilahat ya, kalam yang berada di community khusus itu yang disebut thariqah. Dia coba bahasa itu ditarik kepada bahasa umum. Ya. Makanya fakullu alimin akhadha yatakallamu ma'al amati bighairi ma yadkhulu tahta hadhihi thalathah fahuwa fattan. Maka jika setiap orang alim mulai bicara kepada awam itu bukan apa yang di bawah makna tiga tadi, maka dia fattan.
Ya, apa fatan itu? Ya, membuat malapetaka ya kepada hamba Allah, kepada umat Islam. Ya, menjadi fitnah. Berapa banyak orang awam rusak karena ini, jatuh kepada bid'ah, kufur, ya, mungkar, karena mereka tidak memahaminya. Itu sebab dikatakan kallimin nas ala qadri uqulihim. Contohnya begini, sering sekali orang berilmu, mungkin dia lebih berilmu dari kita yang hadir di sini, tapi mereka tidak melakukan thariqah. Dalam apa maksudnya melakukan thariqah? Tidak mencoba untuk membetulkan hatinya untuk Allah. Lalu duduk di majlis thariqah, artinya majlis seperti ini. Lalu dia mendengar hal-hal yang tinggi bersifat hakikat. Mereka akan mengatakan, wah, ketinggian itu. Ya, karena dia melihat yang hadir mungkin awam, dianya ulama, ketinggian. Dan itu sering terjadi di majelis saya. Ya, hadir seorang kiai, saya baca buku tinggi, ya, tinggi. Ya, padahal di madrasah kita sejak awal sudah digoreng terus istilah-istilah itu. Ya, udah ya mungkin belum matang udah digoreng dah pokoknya. Ya. Nah, mereka yang tidak masuk kepada lingkungan ini, oh, ketinggian. Apalagi yang tidak alim. Ya. Tapi saya menemukan satu pandangan di kitab Al-Isfar fi Natijatil Asfar dari Imam Ibn Arabi, menyingkap hasil perjalanan. Beliau membicarakan tentang perjalanan fisik sampai di mana, perjalanan rohani sampai di mana, perjalanan pemikiran. Ya, ada yang kafar, syabbah, nazah. Ya, perjalanan, dan dia uraikan semua perjalanan, apakah menuju kepada Allah, apa yang tidak sampai ke Allah, dol, sesat. Lalu beliau membuat kesimpulan bahwa manusia semakin dekat dengan kiamat, semakin tafwih, tasrih, sorih, semakin fasih mengucapkan hal-hal yang dulu itu tidak malu untuk diucapkan, adalah masalah-masalah hakikat. Karena makin dekat dengan alam hakikat, maka orang makin mudah memahami hakikat. Ya. Sekarang benda yang maddah saja, wah ini yang dulu ngomong dari jauh itu ngundang jin dulu, ya, ngundang angin, ngundang jin, ngundang gaib. Maka mungkin mukjizatnya katakan khawarikul adanya di gaib. Tetapi sekarang khawarikul adanya di maddah, di benda yang dulu benda nggak ada teknologinya, nggak ada. Itu orang sufi menilai itu disebabkan dibukanya, ya, diresmikannya, katakan dideklarasikannya teknologi ilmiah dan khawarikul adah lil maddah. Itu adalah Nabi naik Isra Mi'raj Sidratul Muntaha sejak itu, maka ya teknologi dalam seluruh bidang ya terus berkembang. Bagaimana tubuh Nabi kan maddah, itu bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Kecanggihan teknologi apapun belum
ya, sama dengan apa yang dilakukan Nabi dengan buruknya misalnya. Kendaraan apa yang lebih hebat, lebih kencang dari buruk? Belum ada kan? Ya. Nah maka itu dianggap fatan jika bicara kepada awam. Ya. Namun ketika mereka sudah mulai khusus ini artinya hidupnya untuk Allah, ibadahnya untuk Allah, ini khusus. Ya, kalau sudah sempurna baru khawasul khas. Itu pembagian umum aja secara ilmiah. Kalau mau dibagi secara detail setiap orang, umum aja ada berapa miliar misalnya, khusus ada berapa. Namun gambarannya itu seperti bentuk piramida, makin ke atas makin sedikit, makin kecil, makin tinggi makin kecil, seperti piramid. Maka makin tinggi makin jauh dengan wilayah bawah. Ada tradisi orang itu dibentuk oleh selera yang rendah itu, ya, recet mulu, beribin mulu, membicarakan hal-hal yang tafih, yang tidak berguna. Itu jadi pembicaraan penting. Ya. Coba mulai kita jauhkan hal-hal yang tidak memberikan manfaat apapun untuk akal dan untuk hati. Ya. Amal itu kan perkataan dan perbuatan. Ya. Baik. Wa qala radhiyallahu anhu, rahmatun tatlubuk wa rahmatun tatlubuha. Ada rahmat, dia mengejarmu, mencarimu. Tetapi ada rahmat, kamu mencarinya, mengejarnya, menuntutnya. Pallati tatlubuka rahmatul hidayah bil bayan wali ajliha kana irsalur rusul wa inzalul kutub. Rahmat yang mengejarmu, yang mencarimu, maka itu adalah rahmatul hidayah, itu rahmat hidayah. Ya. Bil bayan, dengan bayan. Ya. Jadi hidayah itu rahmat Allah untuk hambanya. Ya. Oleh mana? Rahmatul hidayah bil bayan. Wali ajliha, dan demi rahmat hidayah ini